Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Ibu Silviani Riasari selaku dosen pengampu mata kuliah fiskal dan moneter, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Didi Kurniawan, NPM 180404146, Program Studi Ekonomi Syariah, Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan sedikit mengenai tentang materi yang berjudul Sistem Moneter di Indonesia. Baiklah, kita akan memulai. Yang pertama yaitu pengertian tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Yang perlu kita ketahui pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral atau otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, serta keseimbangan eksternal. Kemudian tujuannya ialah untuk tercapainya ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran, baik internasional yang seimbang melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter itu dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy dan kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan moneter dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan yang di dalamnya mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini disebut juga sebagai kebijakan uang ketat atau kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan meningkatkan suku bunga perbankan untuk mengurangi laju inflasi. Kemudian tindakan-tindakan bank sentral dalam mengimplementasikan kebijakannya. Bank sentral dalam melakukan implementasi kebijakannya itu mempunyai 4 macam instrumen alat utama, yaitu dengan melakukan OPT atau operasi pasar terbuka, open market operation, fasilitas diskonto atau discount rate, kemudian rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, dan himbauan moral atau moral persuasion. Kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 atau 21 tahun 2011 tentang OJK, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk mengatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 21 tahun 2011. Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 yang menjelaskan tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, sistem moneter Indonesia saat ini atau terlebih pada akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya kebijakan-kebijakan baru untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan physical distancing,
Masyarakat juga dipengaruhi secara signifikan oleh ekonomi, mulai dari berkurangnya pendapatan pedagang dan juga pemotongan gaji serta PHK karyawan, baik publik ataupun swasta, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada pun upaya pemerintah, yaitu dengan adanya dukungan insentif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, juga turut dampak jatuhnya harga komoditas. Selanjutnya, kebijakan di bidang perpajakan itu sebagaimana dimaksudkan dalam sistem moneter Indonesia saat ini yang diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, meliputi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, diantaranya adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh, perlakuan pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun implementasi kebijakan moneter Indonesia sesuai dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1998, yaitu mengenai fungsi BI dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia secara garis umum. Kemudian mengacu pada Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu dengan memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk memberi pinjaman likuiditas jangka pendek baik kepada bank-bank sistemik maupun selain bank sistemik, yaitu memberi akses penyaluran dana pada sektor swasta melalui repo utang pemerintah melalui perbankan. Kemudian kebijakan nasional dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dimaksud mencakup kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan dan merealisasikan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pendanaan dan pembagian beban APBN tahun 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Sebagaimana dengan tujuan arah dari kebijakan moneter, bahwasanya akan dilanjutkan kembali di tahun 2021 sebagai stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan semuanya untuk memastikan tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Demikianlah sedikit ulasan arah kebijakan moneter Indonesia saat ini. Adapun strategi operasi moneter akan terus ditempuh untuk mendukung stance kebijakan moneter tersebut dengan suku bunga kebijakan yang rendah dan pelanggaran likuiditas yang besar oleh Bank Indonesia. Sudah saatnya perbankan segera menurunkan suku bunga dan meningkatkan kredit bagi dunia usaha. Arah kebijakan moneter itu baik dilakukan oleh Bank Indonesia masih akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana juga. Kemudian jumlahnya akan ditentukan dengan tetap mendasarkan pada kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, antara lain dengan mengutamakan rencana pemerintah dalam pemenuhan pembiayaan APBN tahun 2020, kemudian utang luar negeri, penerbitan obligasi global dan domestik ya, berdasarkan kapasitas pasar dalam menyerap lelang SBN pasar perdana. Yang terakhir, serta dampak ekspansi moneter dari pembelian SBN oleh Bank Indonesia terhadap inflasi. Arah kebijakan moneter itu dengan begini, pemerintah dapat fokus pada percepatan realisasi APBN tahun 2021, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dampak ekspansi moneter dari pembelian SBN di pasar ini, baik pada tahun 2020 maupun 2021 terhadap inflasi tetap dipertimbangkan dengan baik.
arah kebijakan moneter yang bisa ditempuh dengan sinergi erat antara stimulus fiskal dan stimulus moneter tersebut sebagai wujud komitmen yang tinggi dari Bank Indonesia untuk bersama pemerintah memperkuat pemulihan ekonomi nasional meski berdampak pada defisit neraca Bank Indonesia yang besar mulai tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya demi kelancaran perekonomian nasional. Demikianlah teman-teman sekilas materi yang bisa saya sampaikan yang berkenaan dengan judul Sistem Moneter di Indonesia saat ini berkaitan dengan mata kuliah fiskal dan moneter. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya dari saya, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.